Wih, di neraka banyak ibu-ibu, ada di neraka anak muda, ada di neraka pemuda, ada di neraka janda, duda, kakek-kakek, nenek-nenek, RT, RW, lurah, camat, gubernur, bupati, presiden, kiai. Oh, kiai ada? Dikira saya kiai nggak ada di neraka. Oh, ada juga ya? Ada. Di padang mahsyar juga sama. Tetapi kalau di dalam kubur cuman kita sendiri. Kalau bukan amal soleh yang menemani kita, bagaimana nasib kita menghadap Allah Subhanahu. Oleh karenanya hikmah daripada pengajian ini, mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya robbal. Satu lagi, siap? Setuju? Nggak berhenti? Nggak. Nih satu lagi. Di antara yang kedua, akhlak Rasulullah itu tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati. Padahal kita yakini Rasulullah Sayyidul Anbiya, Rasulullah Sayyidul Mursalin, Rasulullah Sayyidul Makhlukot, Rasulullah penyebab wujudnya alam, sesuai dengan hadis kursi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Tetapi Rasulullah tidak sombong. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan syafaah baginda Nabi, mari tanamkan kerendah hatian dalam diri kita. Buang sifat sombong jauh-jauh. Kenapa? Sombong akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari surganya Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari segenap manusia. Kenapa? Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang senang bergaul dengan orang sombong. Benar? Kalau kita introspeksi diri, apa sih yang patut kita sombongkan di muka bumi ini? Gak ada. Umpama saya orang kaya, harta saya banyak, kekayaan saya melimpah, boleh dong saya sombong dengan harta dan kekayaan saya? Tidak boleh. Kenapa? Harta cuma titipan dari Allah. Betul? Betul? Saya seorang pejabat, jabatan saya tinggi, boleh dong saya sombong dengan jabatan saya? Tidak boleh. Kenapa? Jabatan cuma sementara. Awalnya mereka rakyat dipilih oleh rakyat, disuruh ngurus rakyat, digaji pakai uang rakyat. Satu saat bakal kembali jadi ra. Ketika meninggal dia nguburnya pun ra. Ketika ditahlilin kebanyakan yang ikut tahlilnya juga ra. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Kayaknya itu yang sulit, Bib, ya. Wakil rakyat merakyat itu sulit kayaknya. Benar apa benar? Sebelum dia jadi, oke, merakyat, kiai datangin, rakyat datangin. Apa yang mereka tawarkan? Kiai doain saya kalau saya udah jadi kiai, tenang. Ajengan, tenang. Tukang ojek, tenang. Tukang tani, tenang. Tenang gimana? Kalau saya udah jadi kiai, tenang ngajar. Ngajar. Tukang ojek, tenang ojek. Kenapa? Kalau enggak tenang lu nabrak. Tukang cangkul, kamu tenang. Kalau enggak tenang, kakimu habis sama cangkul. Urusan gak urusan duit, gak usah ikut campur, itu urusan gua. Benar apa benar? Mudah-mudahan nih ke depan wakil-wakil kita tidak lagi lupa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Saya seorang kiai, saya seorang mubalik, boleh dong saya sombong dengan ilmu saya? Tidak boleh. Kenapa? Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia diberi ilmu oleh Allah cuma sedikit. Betul? Betul? Ini saya tanya, orang kaya sombong ada? Jawab, orang kaya sombong ada? Pejabat sombong ada? Kiai sombong tidak ada. Terima kasih. Orang kaya sombong ada? Pejabat sombong ada? Kiai sombong? Kiai sombong? Oh, ada juga. Dikira saya nggak ada tuh kiai yang sombong. Emang kadang-kadang ada juga sih kiai yang sombong. Allah kirim, kirain sholat aja kalau anak muda yang jadi imam dia tidak mau makmum. Kenapa? Gengsi udah tua ngemakmum sama anak muda. Allah kirim, sombong bener. Oleh karenanya seringkali saya sampaikan, kan kalau kita melaksanakan sholat berjamaah itu rata-rata di masjid. Oleh karenanya sedikitnya masjid mengajarkan 3 pelajaran kepada kita. Pertama, masjid mengajarkan kebersihan. Buktinya kalau ada orang mau masuk masjid walaupun pakai sepatu harganya 100 juta, jabatannya tinggi, kalau mau masuk masjid buka sepatu, copot sendal. Kenapa? Masjid bukan ukuran harta. Betul lah, betul? Umpama presiden masuk ke masjid, tolong sepatunya dibuka, Den.
Gubernur masuk masjid tolong sepatunya dibuka. Bupati masuk masjid tolong sepatunya dibuka. Camat masuk masjid tolong sepatunya dibuka. Lurah masuk masjid tolong sepatunya dibuka. RT masuk masjid tolong sepatunya dibuka. Ada yang kelewat gak? Ada yang kelewat gak? Apa itu? Karena kita orang Sunda, saya tidak berani ngomongnya. Kenapa? Ujungnya rawan. Anak kecil nyengir tahu apa coba? Kawin juga belum, tak tahu nyengir. Oi, tak tahu itu 17 tahun ke bawah atas. Yang kedua, masjid itu mengajarkan kerendahan hatian. Contohnya, anak muda jadi imam, orang tua datang, tidak boleh orang tua ngomong begini, hei anak muda, usiamu di bawah saya, ilmumu di bawah saya, kamu mundur, saya yang berhak jadi imam. Tidak boleh. Kenapa? Masjid bukan ukuran usia, terkecuali dalam sholat berjamaah yang telah ditentukan. Betul lah betul? Betul lah betul? Makanya kalau ada kiai yang agak sepuhan, ada anak muda yang mau tampil, dukung. Betul lah betul? Dukung. Kalau mengandalkan yang sepuh, anak muda tidak dikedepanin, bagaimana nasib umat Islam ke depan? Betul lah betul? Betul lah betul? Hidup anak muda, hidup anak muda, takbir. Mantap, luar biasa. Aing jadi betah aing ngaji kieu teh. Padahal ku panitia geus dibayar aing mah. Cek urang Banten gitu beb. Kata orang Banten kan bahasanya aing. Teu aing sebenarnya betah kene ngaji kan mu balik geus kajajan di tukang. Aing sok sieun ditoya ku protokol. Gengsi aing keur ngaji ditoya ku protokol gengsi. Yang ketiga, masjid itu mengajarkan kekompakan. Buktinya kalau dilaksanakan sholat berjamaah, ketika imam roko makmum, imam sujud makmum, imam lambat makmum, imam cepat makmum. Bulan puasa kemarin ibu terawih nggak bu? Terawih nggak anak muda? Saya tanya, kalau terawih cari imam yang lambat yang cepat. Nenek-nenek saya tanya, nek kalau cari imam yang lambat yang cepat, berarti yang jawab nenek-nenek itu. Box ya kan kabinca naon kok ini sebutnya ini. Nih umpama kalau di sini ada satu musola, imam lambatnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, belum batuk, pilek, nyakit asma, Alhamdulillahirabbil alamin, batuk lagi, bersin. Giliran baca surat Bismillahirrahmanirrahim, idza waqatil waqiah. Anak muda lah modar nih gua. Kira-kira bu, kalau ada imam lambatnya pada begitu, makmumnya ada nggak bu? Woi, makmumnya ada nggak? Malam pertama jujur pasti ada. Kenapa? Karena mereka tidak tahu, dikira imamnya gak selambat itu. Baru dapat 2 rakaat, anak muda di belakang ngedumel. Kata anak muda, ya Allah nih imam keterlaluan bener. Terawih rakaatnya berjejer, lambat mau begini, mungkin mulai 7:30 jam 3 baru kelar. Akhirnya anak muda pulang duluan. Sebelum pulang ke rumah, mampir dulu di warung. Tujuannya beli karton sama spidol. Maksudnya mau bikin nama buat ganti nama musola. Tadinya musola namanya Al Barokah, gara-gara imamnya lambat, diganti sama anak muda yang iseng, musola lelet. Woi musola, orang mau ikut terawih di situ, lihat dulu nama musola lelet, bahaya, lewat. Akhirnya waktu semakin malam, musola lain udah pada mulai, musola lelet belum. Kenapa? Malam kedua makmum nyisa 2, malam ketiga yang 1 kabur, tinggal 1. Perasaan kalau imam melaksanakan terawih dengan rakaat yang begitu berjejer, punya makmum cuma 1, imam bakal nengok dulu ke belakang. Teh imam komat mum. Kata makmum, ogah mam. Kenapa kamu tumben ogah komat? Saya takut. Takut kenapa? Imam ada yang jagain saya di belakang, gedean saya siapa yang jagain? Kata imam yang lain pada kemana? Pindah kemana? Musola sebelah. Kenapa pada pindah? Imam yang salah kenapa? Leletnya keterlaluan. Goblok tuh makmum. Kata imam, udah kita taruh berdua saja. Kata makmum, boga juga mam. Kenapa? Saya capek kenapa? Yang mukul kentungan kan tadi saya, yang mukul bedug saya, yang adan yang komat, baca 2 kamilin, matiin lampu, gulung tikar, uji musola. Kata makmum, daripada capek sendiri saya pindah ke musola lain. Kata imam, ente pindah, ada juga ikut pindah. Akhirnya musola bangkrut. Musola
Tapi kalau imamnya yang cepat, oh jujur makmumnya banyak bu. Tetapi ingat, seorang imam laksana nakoda, yang namanya nakoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Imam lambat, orang tua cocok, anak muda yakin kabur. Imam terlalu cepat, anak muda cocok, nenek-nenek nyungsep. Nenek-nenek nyung. Buktiin kalau imam tarawih model begini cepatnya. Siap tarawih, saudara tarawih, Allah main. Udah ada pakai potong letter main. Apa sebabnya? Ngimbangi kenapa? Seantero dunia yang namanya amin tergantung walabdolin. Benar apa benar? Kalau walabdolinnya pada begini, qairin maghdubi alaihim waladdallin, kata makmum. Sampai Jumat. Kalau walabdolinnya pakai gaya orang sini, ini orang apa namanya? Pasir Tanggil. Kayak orang Pasir Tanggil, so tahu baca Fatihah pakai gaya Pasir Tanggil. Siap tarawih, siap sholat, bismillah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Giliran yang terakhir, beri mantu, beri walabdolin. Kata yang di belakang ya amin. Boleh kan? Termasuk kalau kata imam, beri mantu, beri walabdolin, men. Anak muda bisa ngimbangi walabdolin.